Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li melihat pemandangan di depannya dan sedikit mengernyit. Dia segera menutup matanya dan menenangkan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya dan bergumam. Tubuh, rambut, dan kulit, tubuh palsu, terdiri dari karma, semuanya tidak berbentuk. Segala sesuatu di sekitarnya hancur lagi dan kembali ke ruang gelap. Sebelum dia bisa beristirahat, pemandangan sekitarnya berubah lagi, dan ilusi obsesi baru muncul. Segala macam obsesi datang satu demi satu, dan masing-masing menunjuk langsung ke hati Han Li. Mengandalkan ketekunan dan kemauannya yang besar, dia menerobos obsesi lapis demi lapis dan mengalami ujian ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun pikirannya menjadi semakin teguh, pikirannya tetap saja tidak terkalahkan. Dia sudah sangat lemah, dan penglihatannya menjadi gelap. Dia melambaikan pedang pikiran dan membuka ilusi lain. Dia kembali ke ruang gelap, tapi dia tidak membebaskan diri. Saat ini, Han Li sedang kesurupan, dan dia tidak bisa bertarung lagi. Orang-orang di dunia ini memiliki obsesi yang tiada habisnya. Obsesi datang dari hati. Jika hati tidak tenang, pikiran tidak akan jernih. Dengan kondisi Anda saat ini, Anda tidak dapat menembus penghalang ini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah Han Li yang berjubah hijau. Tak ada habisnya, tubuh Han Li sedikit bergoyang, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Menyerah. Kenapa repot-repot berjalan dengan susah payah ke depan? Terkadang, melepaskan adalah pilihan bijak. Sama seperti penganut Tao Huyan, dia melepaskan jalur kultivasi dan hidup dalam pengasingan. Sekarang, dia menjalani kehidupan yang bebas dan tidak terkekang. Lepaskan, lepaskan, suara Han Li yang berjubah hijau menjadi lembut dan terdengar menggoda. Mata Han Li menjadi semakin kabur, dan kesadarannya yang sudah linglung perlahan mengendur. Dia seperti orang yang sangat lelah yang menyentuh ranjang empuk dan hampir tertidur. Pada saat ini, kilatan petir tiba-tiba muncul di hatinya. Kehendak yang tersisa tiba-tiba terbangun, dan dia menekan rasa lelahnya. Langkah yang bagus. Kamu benar-benar menyerang ketika pikiranku paling lelah. Jika pikiranku tidak cukup kuat, itu akan sia-sia. Mata Han Li langsung menjadi sangat cerah, dan dia mengangkat tangannya dan melambai ke udara. Pedang tak terlihat menebas, dan suara Han Li berjubah hijau tiba-tiba berhenti. Ruang hitam di sekitarnya hancur dengan suara keras. Penglihatan Han Li kabur dan dia muncul di dalam ruang cabang bunga. Akhirnya, dia menghela napas lega. Kekuatan yang sangat besar dan lembut bergabung ke dalam jiwa ilahi Han Li, menghapus kelelahan jiwa ilahinya. Tidak hanya jiwanya, Han Li juga merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman, seolah-olah akhirnya mencapai kesuksesan setelah melalui begitu banyak kesulitan. Rasa pencapaian dan kegembiraan ini hanya bisa dirasakan dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kekuatan itu terus disalurkan, dan kekuatan Han Li tumbuh semakin kuat, hampir terus meningkat. Tubuhnya menjadi seringan bulu saat ia terbang menuju langit. Segera, dia mencapai tempat yang sangat tinggi. Pada saat ini, seolah-olah seluruh alam abadi sejati berada di bawah kakinya. Domain iblis, dunia debu, dan dunia bawah tanah semuanya berada di bawah kakinya. Han Li merasa seolah-olah dia telah melampaui segalanya dan menjadi keberadaan yang maha kuasa. Tubuhnya terus melayang ke atas, seolah hendak melayang ke dunia lain. Tidak baik. Pada saat ini, dia tiba-tiba terbangun dan menekan perasaan kenaikan di dalam hatinya. Pemandangan di depan Han Li berubah, dan dia sekali lagi muncul di ruang cabang bunga. Kali ini, ruang cabang bunga itu nyata. Jadi begitu, ujian terakhir adalah obsesi terhadap kekuasaan. Begitu kuatnya, saya hampir membenamkan diri di dalamnya. Tidak mengherankan, kita para kultivator mengejar kekuatan besar dalam hidup kita.
Bahkan orang bijak pun tidak terkecuali. Han Li berpikir dengan rasa takut yang masih ada. Namun, kondisi pikirannya sekarang sempurna, dan tidak ada lagi celah apapun. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Keluar, bola lampu hijau terbang keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan inkarnasi Dewa Bumi yang dia tempatkan tidak jauh dari situ. Kekosongan di atas ruang cabang bunga tiba-tiba berubah menjadi emas, dan gerbang surgawi muncul kembali. Cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari gerbang, yang berisi misteri hukum waktu, dan disuntikkan lagi ke tubuh Han Li. Ki primal langit dan bumi dalam radius ratusan ribu mil di bawah tempat pengasingan Han Li mendidih, lalu semuanya berkumpul, dan disuntikkan ke dalam tubuh Han Li bersama dengan cahaya keemasan dari gerbang surgawi. Bukaan abadi terakhir di tubuh Han Li tiba-tiba terhubung, dan 1800 bukaan misterius menyala. Seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk lingkaran cahaya keemasan yang menenggelamkan tubuhnya. Fluktuasi aura besar menyebar dari cahaya keemasannya, dan itu menjadi semakin kuat. Tidak hanya fluktuasi aura, tetapi juga fluktuasi indera ilahi yang sangat kuat menyebar dari cahaya keemasan, meledak ke segala arah. Han Li telah menembus seni pemurnian roh tingkat ke-7, dan sekarang, dia akhirnya mencapai kondisi sempurna. Di ruang cabang bunga, Jin Tong tiba-tiba terbangun, dan tubuhnya berkedip dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di bagian terdalam dari ruang cabang bunga di luar, dan dia memegang seseorang di tangannya. Itu adalah Nangongwan. Seberkas cahaya putih keluar dari paviliun, dan melesat ke langit. Sinar cahaya memancarkan fluktuasi indera ilahi yang sangat kuat, dan menyerang seperti gelombang yang mengamuk. Cahaya keemasan muncul dari sela-sela alis Jin Tong, dan itu membentuk tirai cahaya kristal emas yang menyelimuti keduanya. Gelombang indera ilahi yang kuat menyapu, dan tirai cahaya keemasan segera berfluktuasi dengan hebat. Suamiku berhasil menerobos. Nangongwan bertanya pada Jin Tong dengan ekspresi gembira di wajahnya saat melihat semua ini. Iya, sepertinya bukan hanya kultivasinya yang berhasil menembus, tetapi seni pemurnian rohnya juga akhirnya mencapai kondisi sempurna. Saya hanya tidak menyangka dampaknya akan begitu kuat. Jin Tong berkata dengan kaget, dan dia dengan cepat membuat segel tangan untuk menjaga tirai tipis di depannya. Di luar tempat pengasingan, bola cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di langit, dan menelan segala isinya. Meskipun cahaya keemasan itu menyilaukan, ia tidak dapat menghentikan seberkas cahaya putih yang terbang keluar darinya, namun ia menghilang ke dalam kekosongan. Di alam neter cabang kuil samsara, kekosongan di depan cakram 6 jalan reinkarnasi bergerak, dan seberkas cahaya putih muncul, dan memasuki cakram samsara. Cakram 6 jalan reinkarnasi bergetar hebat, dan sinar cahaya redup keluar darinya. Tampaknya ada gambar yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan menghilang ke dalam berkas cahaya putih. Apa yang sedang terjadi? Sesosok muncul di depan cakram 6 jalan reinkarnasi. Itu adalah Gan Zhou-shen, yang melihat pemandangan di depannya dengan heran. Sinar cahaya putih tidak muncul lama, dan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Cakram 6 jalan reinkarnasi juga kembali normal. Situasi ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan guru kuil tentang keadaan sempurna seni pemurnian roh tingkat ke-7. Siapa itu? Mungkinkah itu Han Li? Mata Gan Zhou-shen berbinar, dan dia berbalik untuk pergi, berniat menghubungi guru kuil samsara dan melaporkan masalah ini. Di ruang cabang bunga, Jin Tong berjuang untuk mempertahankan tirai cahaya keemasan di depannya. Kekuatan rohnya relatif lemah, tetapi rasa ilahi yang berasal dari paviliun Han Li semakin kuat, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, berkas cahaya putih di paviliun tiba-tiba berkedip beberapa kali, lalu menghilang tanpa jejak. Jin Tong menghela nafas lega, dan dia membubarkan tirai tipis di depannya. Sinar cahaya putih menghilang,
tetapi gerbang emas di langit masih ada, dan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya turun. Jintong merasakan kekuatan hukum jalan besar dalam cahaya keemasan, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ketika dia menjadi leluhur Dao, dia juga diperkuat oleh kekuatan jalan surgawi, tetapi dibandingkan dengan Han Li, dia jauh lebih rendah. Setelah terobosan ini, tidak ada yang tahu seberapa kuat Han Li nantinya. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah sekian lama, cahaya keemasan di atas ruang cabang bunga akhirnya memudar. Di dalam paviliun, cahaya keemasan di tubuh Han Li juga berangsur-angsur memudar, dan tubuhnya terungkap. Dia perlahan membuka matanya, dan tidak ada sedikit pun emosi di dalamnya, seolah-olah dia adalah inkarnasi dari jalan surgawi. Kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya meledak dari tubuhnya, dan segala sesuatu di sekitarnya langsung musnah, berubah menjadi ketiadaan. Inkarnasi Dewa Duniawi tampak ketakutan, dan cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang, membentuk bola cahaya keemasan yang menutupi tubuhnya. Begitu dia selesai melakukan ini, listrik padam. Bola cahaya emas yang dibentuk oleh inkarnasi Dewa Duniawi segera bergetar hebat, dan hampir setengahnya hancur seketika. Tapi semua yang ada di paviliun tiba-tiba hancur, dan seluruh paviliun menghilang. Kekuatan besar tidak berhenti di situ, dan terus menyebar ke sekeliling, mengubah segalanya menjadi ketiadaan kemanapun ia melewatinya. Retakan muncul di seluruh ruang cabang bunga, dan sepertinya akan runtuh. Teman Han, ekspresi Jintong berubah, dan dia berseru. Pada saat yang sama, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang, dan dia menyatu ke dalam ruang cabang bunga untuk menstabilkan ruang. Tubuh Han Li bergetar, dan matanya kembali hidup, dan tidak lagi kosong. Dia melihat situasi di ruang cabang bunga, dan dengan pikiran, kekuatan yang dia pancarkan segera berhenti, dan kemudian perlahan menghilang. Jintong menghela nafas lega, dan dia juga membuat segel tangan untuk menghilangkan cahaya keemasan. Bola cahaya emas yang dibentuk oleh inkarnasi Dewa Duniawi menghilang dalam sekejap, dan tubuhnya terungkap. Inkarnasi Dewa Duniawi memandang Han Li dan menghela nafas, "Aku tidak menyangka kamu bisa meninggalkan berbagai obsesi di hatimu dan memutuskan egomu begitu cepat. Aku kalah. Seperti yang Anda katakan, pikiran lahir dari hati, dan jika hati tidak tenang maka pikiran tidak akan jernih. Aku bukanlah aku, dan aku tidak mempunyai wujud, dan aku tidak mempunyai hati. Oleh karena itu, obsesi bukanlah pikiran saya. Karena pikiran tidak ada, maka ia terpisah dari segala bentuk." Han Li melihat inkarnasi Dewa Duniawi, dan matanya sedikit berkedip saat dia berkata dengan tenang. Berbeda dengan mayat baik dan jahat, meskipun dia telah berhasil memotong mayat diri, dia tetap tidak bisa melihatnya. "Apa rencanamu denganku? Lagi pula, aku lahir darimu, jadi kamu tidak bisa membunuhku sepenuhnya." Inkarnasi Dewa Duniawi bertanya, "Kamu jauh lebih kuat daripada mayat jahat dan baik. Ada terlalu banyak variabel jika aku tetap menjagamu di sisiku. Maaf, tapi aku tidak bisa mengambil risiko," kata Han Li dengan tenang. "Dibandingkan denganmu, aku bukan siapa-siapa." Inkarnasi Dewa Duniawi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Han Li mengabaikannya, dan dia membalikkan tangannya. Botol langit muncul di tangannya, dan dia membuat segel tangan. Botolnya segera membengkak dan mulai berputar. Lampu hijau tua keluar dari botol, dan memasuki kehampaan di depannya. Kekosongan itu terbelah, dan dinding kristal muncul. Han Li membuat segel tangan, dan dinding kristal berfluktuasi. Sebuah pusaran muncul, dan berbagai lampu berkedip di dalamnya. Tidak diketahui kemana tujuannya. Jalur ruang waktu. Anda ingin mengasingkan saya ke dalam turbulensi ruang waktu. Itulah yang ingin saya lakukan. Mata inkarnasi Dewa Duniawi berkedip-kedip. Saya tidak boleh membuat kesalahan apapun dalam apa yang ingin saya lakukan selanjutnya. Pergilah dengan damai.
Han Li melambaikan tangannya, dan cahaya keemasan menyelimuti inkarnasi dewa duniawi. Lalu, dia melemparkannya ke pusaran dinding kristal. Inkarnasi dewa duniawi tidak meronta, dan menghilang ke dalam pusaran dalam sekejap. Han Li melambaikan lengan bajunya, dan dinding kristal itu menghilang dalam sekejap. Sky Bottle juga kembali ke keadaan semula, dan jatuh ke tangannya. Dia mengangkat matanya dan melihat ke depan. Nangong Wan dan Jin Tong terbang, dan mereka mendarat di depan Han Li. Aku minta maaf telah membuatmu khawatir. Han Li tersenyum. Tidak apa-apa, asalkan semuanya berjalan lancar untukmu. Nangong Wan menggelengkan kepalanya. Teman Han, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jin Tong bertanya. Han Li tidak berbicara, dan dia melihat kekosongan di atas kepalanya. Benua doa surga, sekte perbaikan surga. Di Dragon Rising Peak, awan tebal menutupi puncaknya. Di puncak altar batu hitam, pusaran kabut hitam perlahan bergulung, seolah memiliki gravitasi tak terbatas. Di tengah pusaran air, seorang kepala tua dengan wajah terdistorsi melayang tak berdaya. Rambut di depan keningnya sudah rontok, dan rambut putih panjang di belakangnya juga berantakan. Dia tidak bergerak, seperti patung. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kelopak mata kepala yang sedikit tertutup tiba-tiba bergetar dan terbuka, memperlihatkan dua pupil, satu hitam dan satu putih. Warna putihnya seperti perut ikan. Jelas sekali dia buta. Dia mengangkat alisnya dengan susah payah, dan dengan sisa matanya, dia mencoba melihat ke atas. Di sana, dahan panjang pohon persik dengan dedaunan lebat tiba-tiba bergoyang. Awan tebal berbentuk spiral berputar turun dari langit, melewatinya dan mendarat di bawah pohon persik di luar altar. Setelah awan menghilang, seorang pria parubaya dengan wajah seperti batu giok, mata tipis, dan janggut panjang muncul. Dia masih mengenakan jubah putih longgar, dan tubuhnya masih duduk di kursi roda yang sepertinya diukir dari batu giok putih. Rekan Gu, kamu sudah meminta ramalan sebelumnya. Kenapa kamu datang lagi? Kepala tua itu berbicara, suaranya sangat serak. Pria di kursi roda itu tidak lain adalah leluhur Dao Waktu, Gu Huojin. Chen Tuan, perjamuan Bodhi akan segera dimulai. Saya agak gelisah. Saya perlu meminta ramalan lagi. Gu Huojin meluruskan jumbai emas yang tergantung di pinggangnya, meletakkannya di sisinya, dan berkata perlahan. Saya telah menyatu dengan jalan surgawi, dan hanya dipisahkan oleh ramalan ini. Jika saya meminta ramalan, saya pasti akan dilahap oleh jalan surgawi. Apa yang Anda janjikan kepada saya tidak akan ada artinya bagi saya. Chen Tuan berbicara dengan pelan. Masalah ini bukan hanya urusan Anda dan saya. Setelah selesai, itu setara dengan meninggikan jalan surgawi setinggi 3 kaki. Sejak saat itu, tidak lagi menindas orang-orang seperti kita yang berdiri di puncak gunung. Kamu tidak takut tanpa ramalan ini, kamu akan gagal di ambang kesuksesan. Ekspresi Gu Huojin tidak berubah, dan dia bertanya dengan tenang. Ketika Chen Tuan mendengar ini, wajahnya yang tua dan terdistorsi menjadi semakin kusut. Sedikit keraguan muncul di matanya. Ramalan ini melibatkan terlalu banyak kultivator leluhur Dao, dan terlalu banyak takdir jalan surga yang tercampur di dalamnya. Ramalan ini telah melampaui permintaan surga dari ramalan surga. Saya tidak bisa mengambil semuanya, jadi saya hanya bisa meramal setengahnya, itu. Hasilnya akan tergantung pada kehendak surga, kata Chen Tuan setelah beberapa saat. Tentu, Gu Huojin tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk. Leluhur Chen Tuan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia mulai bernyanyi. Karena dia tidak punya tangan untuk membentuk segel, dibutuhkan waktu 2 kali lebih lama dari yang terakhir kali. Baru kemudian mata yang tersisa perlahan menyala dengan sinar cahaya kristal yang melesat ke depan dan menuju kehampaan. Setelah waktu yang lama, cahaya kristal tiba-tiba menghilang,
dan ruangan secara bertahap kembali normal. Pusaran kehampaan di belakang leluhur Chen Tuan tiba-tiba melonjak hebat. Untaian garis kristal hitam memanjang dari sana. Bagaikan serangga yang merayap di pipinya, mereka menenggelamkan separuh wajahnya yang masih utuh. Dalam sekejap, cahaya gelap di separuh wajahnya melonjak dan menghilang seperti debu. Itu juga berubah menjadi pusaran kabut. Leluhur Dao dari generasi ramalan sekarang hanya tersisa dengan separuh wajahnya yang buta dan separuh kepalanya di belakangnya. Bagaimana itu? Gu Huojin melihat pemandangan di depannya dan sedikit mengernyit. Setengah dari ramalan, situasinya baik-baik saja. Tapi di daerah aliran sungai, ada kejadian yang tidak terduga. Ini adalah sebuah anomali. Separuh sisa wajah Chen Tuan terbuka dan tertutup. Suaranya sedikit tidak menentu. Anomali. Mata Gu Huojin sedikit menyipit. Leluhur Chen Tuan tidak berbicara, tetapi rambut di belakang kepalanya tiba-tiba menari. Embusan angin sejuk bertiup melewati bagian belakang telinganya, berputar di sekitar pohon persik kuno yang usianya tidak diketahui, dan menggulung ratusan kelopak bunga berwarna merah muda yang indah darinya. Semua kelopak bunga jatuh ke tanah dan mengembun menjadi sosok tinggi di tanah. Cahaya seperti gelombang beriak pada sosok itu, dan ada sedikit fluktuasi hukum waktu. Kursi roda Gu Huojin perlahan bergerak maju dan berhenti di dekat bayangan kelopak bunga. Han Li. Dia dengan hati-hati menatapnya sejenak, bersandar di kursi, dan mengucapkan dua kata itu dengan lembut. Bahkan guru kuil samsara tidak bisa lepas dari takdir. Dia adalah satu-satunya variabel dalam perjamuan bodi ini. Suara serak dan singkat leluhur Chen Tuan bergema perlahan di kehampaan. Hehe, karena kamu sudah memperkirakannya, maka itu bukan variabel. Saya akan menanganinya sendiri. Ini adalah pertarungan jalan agung, kata Gu Huojin dengan senyum mencela diri sendiri, tangannya di sandaran lengan kursi roda. Dalam pandangannya, meskipun Han Li telah mencapai puncak pengembangan hukum waktu dan hanya berjarak satu langkah darinya, dalam hal penjelajahan Dao, Han Li jauh darinya. Pertarungan di antara mereka tidak bisa dianggap sebagai pertarungan jalan agung. Itu bagus. Sekarang aman, kata leluhur Chen Tuan perlahan. Gu Huojin melambaikan tangannya dan membubarkan sosok yang dibentuk oleh kelopak bunga persik di depannya. Awan dan kabut mulai mengembun di bawahnya. Saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Entah kenapa, senyuman muncul di wajahnya. Pengadilan surgawi mempunyai tamu terhormat. Sepertinya saya harus kembali dan menyambutnya. Sepertinya saya harus menyerahkan tugas menghilangkan variabel ini kepada orang lain, kata Gu Huojin. Lebih baik bagi Anda untuk menangani sendiri variabelnya, saran leluhur Chen Tuan. Apakah satu formasi 10.000 dewa akan cukup? Gu Huojin hanya meninggalkan pertanyaan ini, yang sebenarnya bukan sebuah pertanyaan. Sosoknya telah naik ke langit dan menghilang di bawah dukungan awan yang meninggi. Leluhur Chen Tuan menghela nafas pelan dan menutup matanya karena kebiasaan. Pohon persik kuno yang berumur 4 tahun bergoyang lembut. Untuk sesaat, bunga-bunga berjatuhan satu demi satu, seolah-olah sedang hujan bunga. Benua Dongsheng, alam abadi dataran tengah. Di lautan luas dan tak terbatas, ada banyak pulau hijau besar dan kecil yang tersebar seperti bintang di langit. Hanya beberapa ratus mil jauhnya terdapat garis pantai paling timur di benua Dongsheng. Garis pantai benua Dongsheng berbeda dengan garis pantai karang yang tidak rata di benua utara. Garis pantai benua Dongsheng sebagian besar berpasir, dan garisnya lebih landai. Tampak seperti lekuk punggung wanita, berkelok-kelok dan lembut. Dua pulau yang paling dekat dengan garis pantai menempati wilayah terluas dari semua pulau. Di masing-masingnya berdiri pilar batu giok putih yang tingginya puluhan ribu kaki. Pilar-pilar tersebut diukir padat dengan pola awan keberuntungan, memanjang hingga ke awan yang tinggi di langit. Melalui awan putih tebal dan kabut di langit biru,
orang bisa melihat puncak lengkungan berlantai 3 yang dihias. Di tengahnya tergantung papan besar berwarna merah terang, di mana tulisan, Gerbang Yintian, ditulis dengan tulisan segel emas. Ini adalah gerbang surgawi timur dari alam abadi dataran tengah. Saat ini, di dalam dan di luar gerbang surgawi timur yang megah ini, terdapat hampir 1 juta tentara. Semuanya adalah prajurit surgawi yang mengenakan baju besi emas dan perak. Di belakang prajurit surgawi ini, setiap 100 mil atau lebih, berdiri jenderal abadi roh raksasa yang tingginya ratusan ribu kaki. Tubuh bagian atasnya telanjang, dan dia memegang kapak raksasa yang bisa membelah langit. Masing-masing dari mereka melotot marah ke depan. Di kehampaan ribuan mil jauhnya dan di pulau-pulau di bawahnya, terdapat juga ratusan ribu tentara lapis baja dengan senjata di tangan mereka. Namun, dibandingkan dengan pihak pengadilan surgawi, baju besi pada para prajurit ini tidak seragam dan terlihat sedikit berantakan. Di luar prajurit lapis baja ini, ada banyak orang dari berbagai ras berdiri di permukaan laut. Sosok mereka bergerak ke atas dan ke bawah seiring dengan ombak, dan di kedalaman laut di bawah mereka, samar-samar terlihat bayangan besar yang perlahan berenang di sana-sini. Di belakang pasukan prajurit lapis baja ini, terdapat perahu roh dengan berbagai ukuran dan bentuk melayang di permukaan air. Prasasti jimat rumit yang terukir di badan perahu menyala, terus-menerus menyerap ki spiritual langit dan bumi untuk mengumpulkan kekuatan spiritual untuk perahu tersebut. Di tengah perahu roh ini, ada perahu roh besar berwarna merah tua. Ada istana besar berlantai 3 yang dibangun di atasnya, dan alun-alun di depan istana dipenuhi orang. Di antara orang-orang ini, pemimpinnya adalah seorang pria jangkung yang mengenakan topi bambu dan jubah hitam. Dia tidak lain adalah Guru Kuil Samsara, Tuan Kuil. Pada saat ini, orang-orang di belakang Guru Kuil Samsara menangkupkan tangan mereka dan membungkuk pada saat yang sama, seolah-olah mereka dengan hormat mengirimnya pergi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kepala Kuil Samsara menoleh sedikit dan memerintahkan kerumunan. "Iya," semua orang menjawab serempak. Kemudian, Guru Kuil Samsara tidak lagi melihat ke arah kerumunan. Dengan kilatan cahaya transportasi, dia terbang keluar dari pasukan dan langsung menuju gerbang surgawi timur. Ketika pasukan pengadilan surgawi yang ditempatkan di luar gerbang surgawi timur melihat sosok ini mendekat, keributan pun terjadi. Semua orang memegang senjatanya dan bersiap menghadapi musuh besar. Namun, ketika Guru Kuil Samsara tiba di luar gerbang surgawi timur, dia tidak berniat untuk memaksa masuk. Sebaliknya, dia berhenti dan melayang di udara. Beberapa jenderal abadi di pasukan pengadilan surgawi saling memandang, tidak yakin dengan apa yang ingin dia lakukan. "Apa, bukankah Gu Huojin mengundangku ke jamuan makan? Sekarang saya di sini, apakah ini cara Anda menyambut tamu Anda?" tanya Guru Kuil Samsara sambil tersenyum. Suaranya tidak bisa dianggap nyaring, namun membawa kekuatan penetrasi yang tak terlukiskan. Itu seperti bel yang bergema di kedalaman lautan kesadaran setiap prajurit pengadilan surgawi, menyebabkan hati mereka bergoyang dan jiwa sedikit gemetar. Namun, penguasa Kuil Samsara tidak bermaksud menggunakan metode ini untuk menimbulkan kerusakan serius pada tentara. Dia hanya ingin memastikan bahwa suaranya akan sampai ke telinga orang-orang yang memang seharusnya mendengarnya. Di tengah benua Dongsheng, ada kuil Tao putih yang sangat mencolok di pegunungan yang terus-menerus. Itu tersembunyi di hutan lebat dan subur. Di perpustakaan 3 lantai di kuil Tao, seorang pria parubaya mengenakan jubah Tao hitam putih sedang membaca buku hijau. Dari waktu ke waktu, dia mengerutkan kening dalam-dalam. Sepertinya dia mempelajarinya dengan sangat hati-hati. Pria itu berwajah kurus, bermata cerah, batang hidung mancung, bibir tipis, dan janggut panjang. Dia tidak terlihat sangat anggun dan tampan, tetapi dia memiliki sikap seorang dewa Tao. Setelah membolak-balik buku itu,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggut panjangnya. Saat dia sedang bersemangat, dia akan mengangguk berulang kali. Saya tidak menyangka akan mengalami pertemuan seperti itu, sayangnya, jalan keabadian selalu begitu mudah bagi orang-orang sekuler ini. Jika mereka jatuh dari tebing, mereka dapat mengambil buku-buku kuno keabadian. Jika mereka memasuki pegunungan yang dalam, mereka bisa mendapatkan senjata dewa. Jika mereka menjelajahi lembah yang dalam, mereka bisa belajar dari para ahli. Jika mereka memasuki kuil kuno di malam hari, mereka bisa disambut oleh hantu cantik. Lagi pula, mereka terlalu optimis, gumam pendeta Tao kurus itu, diri. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan gulungan di tangannya, dan halaman-halamannya tertutup secara otomatis, memperlihatkan halaman judul dengan tulisan, Legenda Perjalanan Manusia Menuju Keabadian, di atasnya. Namun, itu bukanlah buku rahasia seni bela diri, melainkan hanya sebuah fantasi yang ditulis oleh orang biasa bernama, Wang Yu, di kaki gunung di dunia sekuler. Pada saat ini, pendeta Tao kurus itu tiba-tiba mengangkat alisnya dan berkata, "Ini dia."